Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan pengabdian saya yang berjudul Meningkatkan Kedekatan Emosional Guru dan Anak Melalui Komunikasi Interpersonal dalam Membangkitkan Semangat Belajar Selama Pandemi COVID-19. Poin-poin yang akan dibahas dalam PowerPoint ini adalah yaitu pertama deskripsi singkat, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah dampak COVID-19 pada sektor pendidikan, yang keempat definisi komunikasi interpersonal itu apa, yang kelima komponen komunikasi interpersonal, yang keenam proses komunikasi, yang ketujuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yang kedelapan adalah hubungan komunikasi interpersonal dengan emosional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat pada pengabdian kali ini. Deskripsi singkat pada pengabdian kali ini adalah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga manusia tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi komunikasi. Dan juga yang terhubung dengan internet tentunya ya. Berkomunikasi selama pandemi COVID-19 dan kegiatan belajar mengajar pun tidak terlepas dari kita menggunakan alat-alat teknologi komunikasi yang terhubung dengan internet. Nah, dalam kali ini kegiatan komunikasi yang penting dan perlu diperhatikan dalam menjaga kehidupan bersama adalah kemampuan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini dapat menjaga hubungan antar pribadi dengan orang lain. Kemampuan komunikasi interpersonal ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik, yaitu guru. Karena dalam kemampuan komunikasi interpersonal yang sudah kita kuasai akan mampu menjaga hubungan sosial, sehingga perlu adanya pemahaman dasar komunikasi interpersonal dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, di dalam PKM kali ini akan dijelaskan apa itu komunikasi interpersonal, elemen yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, dan hubungan komunikasi interpersonal dengan kedekatan emosional. Di sini yaitu difokuskan pada guru dan anak didik atau guru dan siswa. Yang kedua, capaian pembelajaran dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yang akan nanti tercapai dalam pengabdian kali ini.
Yang pertama di sini, capaian pembelajaran ketika sudah memahami komunikasi interpersonal. Ketika guru sudah memahami komunikasi interpersonal dalam meningkatkan semangat belajar selama pandemi COVID-19, yang pertama adalah menjelaskan pengertian komunikasi antar mampu menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi dalam dunia komunikasi manusia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor komunikasi interpersonal. Yang ketiga adalah mengimplementasikan komunikasi antar pribadi dalam upaya meningkatkan semangat belajar anak didik atau siswa. Yang keempat adalah mampu mengimplementasikan komunikasi antar pribadi di lingkungan, yaitu dengan rekan kerja atau dengan siswa. Yang kelima adalah mampu eh, yang kelima adalah di sini komunikasi interpersonal tenaga pendidik dan anak didik dalam upaya meningkatkan semangat belajar anak didik ya. Mampu berkomunikasi interpersonal, baik itu dari guru dan siswa dalam upaya bersama-sama meningkatkan meningkatkan kedekatan emosional antara guru dan anak. Ini adalah beberapa capaian pembelajaran ketika sudah mengetahui atau ketika sudah memahami dan mendapatkan komunikasi interpersonal untuk membangun kedekatan emosional antara guru dan anak didik. Poin ketiga yang akan dibahas adalah dampak COVID-19. Nah, dampak COVID-19 di sektor pendidikan yaitu adalah adanya pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau melakukan pembelajaran daring atau online. Hampir setahun lebih kita sudah merasakan atau mengalami dampak COVID-19. Sehingga awal Maret ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa COVID-19 telah ada di Indonesia, maka saat itu juga pemerintah memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh atau metode belajar daring. Mengapa diadakan metode belajar daring atau pemberlakuan pembelajaran jarak jauh? Ini tujuannya adalah mengurangi penyebaran COVID-19 yang nanti akan meluas ketika metode pembelajaran offline. Nah, ini pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Namun ada yang perlu diperhatikan ketika pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu di sektor TK, siswa TK, SD maupun perguruan tinggi, maka yang perlu diperhatikan adalah dalam metode pembelajarannya. Ketika pemberlakuan PJJ atau daring ini ditetapkan atau diberlakukan, ada yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan adalah dari sisi sumber daya manusianya,
Dan dari sisi infrastrukturnya, apakah ketika sudah pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini sudah siap atau belum? Guru juga, di dalam metode pembelajaran jarak jauh ini dituntut mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh atau, selama pandemi COVID-19. Tidak hanya guru, eee, yang dituntut mendesain metode pembelajaran agar interaktif, agar siswanya masih semangat belajar. Tapi di sini bagaimana juga dilihat kesiapan dari orang tua dan kesiapan dari siswa itu sendiri dalam menghadapi, eee pembelajaran jarak jauh ini atau, ketika ia belajar, di rumah selama pandemi COVID-19. Selain itu, di dalam metode pembelajaran, faktor lainnya adalah, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang digunakan, oleh tenaga pendidik dalam menyampaikan materi biasanya melalui, penggunaan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet. Ini juga hanya sebatas penyampaian materi, sehingga banyak kekurangan yang, ada, yaitu kurangnya efektivitas komunikasi yang terjadi antara, komunikasi guru dengan anak. Biasanya ketika, offline atau ketika luring ini, komunikasi antar guru dan anak ini biasanya intens. Ketika anak belum mengerti, secara langsung mengatakan di kelas. Kemudian juga tidak adanya feel atau, rasa yang ada, pada anak atau, juga kurangnya aktif atau kurangnya semangat belajar ketika, selama pandemi COVID-19. Faktor dari pemanfaatan teknologi yang hanya sekedar penyampaian materi aja yang dilakukan oleh, tenaga-tenaga pendidik atau guru-guru. Faktor lain juga selain pemanfaatan teknologi adalah komunikasi interpersonal. Tadi yang sudah dikatakan sebelumnya adalah komunikasi, eee, yang menyebabkan kurangnya efektif, yang terjadi saat pembelajaran selama COVID-19 ini, yaitu pada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah, menyebabkan kurangnya komunikasi interpersonal selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan guru mengajar, mengajar via daring atau mengajar, melalui daring adalah kurang semangat belajar. Kenapa, ada faktor lain dari kurang semangat belajar ini, yaitu, kurangnya komunikasi interpersonal guru ke anak. Sehingga, menyebabkan kurangnya kedekatan emosional antara guru dan anak. Karena apa? Karena dibatasi oleh, teknologi, karena dibatasi oleh saluran pesan yang hanya sebatas menyampaikan, pembelajaran melalui
media sosial atau melalui teknologi. Nah, ini dampak COVID-19 yang dialami pada sektor pendidikan. Adapun dari definisi komunikasi interpersonal yang perlu diketahui oleh guru adalah komunikasi itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan komunikasi interpersonal secara rinci, saya akan membahas mengenai komunikasi itu sendiri. Definisi dari komunikasi itu sendiri adalah kegiatan komunikasi untuk mencapai persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal adalah komunikasi di antara dua orang secara verbal maupun nonverbal tanpa melalui perantara media untuk menjaga hubungan baik. Ini idealnya adalah komunikasi interpersonal. Selain itu, menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah eh, dilihat dari 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama adalah pendekatan komponen. Pendekatan komponen ini adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang dengan berbagai dampak peluang memberikan umpan balik. Yang kedua adalah hubungan timbal balik. Komunikasi yang berlangsung yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Yang ketiga adalah sisi pengembangan. Sisi pengembangan di sini adalah komunikasi yang pada akhirnya ini menjadi komunikasi pribadi atau interpersonal yang sangat intim, yang memiliki kedekatan emosional yang sudah sangat dekat. Gitu. Dari yang pertama pendekatan komponen, kemudian yang kedua hubungan timbal balik, dan yang ketiga adalah yang terakhir sisi pengembangan, yaitu pada akhirnya komunikasi interpersonal menjadi lebih intim atau menjadi lebih dekat satu sama lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi interpersonal ini eh, adalah menyampaikan penyampaian komunikasi di antara dua orang secara verbal maupun nonverbal tanpa melalui perantara media untuk menjaga hubungan baik. Bagaimana nantinya ketika atau selama COVID-19? Selama COVID-19 tentunya adalah komunikasinya melalui perantara. Nah, ini tadi beberapa definisi komunikasi interpersonal yang sudah diketahui. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana nantinya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Sebelum masuk ke faktor-faktor komunikasi interpersonal, ini ada beberapa komponen komunikasi interpersonal yang harus diketahui. Selain tadi definisi komunikasi interpersonal, ada sumber. Sumber di sini adalah komunikator, yaitu guru, dalam menciptakan pesan dalam menyampaikan pesan nantinya kepada komunikan, ya, nantinya kepada siswa. Encoding masuk ke komponen kedua yaitu encoding. Encoding di sini adalah aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal maupun nonverbal. Sebelum menyampaikan pesan, kita sebagai komunikator harus memilih pesan-pesan yang baik. Gitu ya. Memilih pesan-pesan yang baik, ketika sudah memilih pesan yang baik, baik itu verbal maupun nonverbal, maka yang komponen ketiga ini adalah pesan. Pesan ini sudah disalurkan atau sudah
dikomunikasikan atau disampaikan kepada anak ketika tadi sudah memilih pesan. Yang komponen keempat adalah saluran. Saluran di sini adalah channel atau media, yaitu di mana guru atau komunikator di sini memilih saluran atau media untuk menyampaikan pesannya. Kalau sekarang adalah saluran atau medianya dalam pembelajaran jarak jauh adalah menggunakan WhatsApp atau video call grup WhatsApp. Google Classroom, kemudian Google Meet untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran. Nah, ini adalah pemilihan media atau pemilihan saluran yang digunakan selama kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Yang kelima adalah decoding. Decoding di sini adalah kegiatan internal dalam diri penerima atau komunikan. Nah, decoding di sini adalah penerima pesannya atau siswanya. Siswanya di sini mengolah apa yang sudah diterima, mengolah pesan-pesan apa yang sudah diterima dalam kegiatan belajar mengajar tadi atau dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Nah, setelah mengolah pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh guru, maka dia memberikan respon. Respon di sini bisa responnya baik ataupun responnya negatif atau tidak baik ya. Gitu. Tergantung bagaimana dari setiap murid ini menerima pesan atau mengolah pesan-pesan ini menjadi baik, respon baik ataupun respon tidak baik atau negatif. Di dalam menyampaikan pesan, komunikasi interpersonal ini ada gangguannya atau noise. Gangguan atau noise ini dapat terjadi di dalam komponen-komponen maupun dari sistem komunikasi. Nah, noise atau gangguan di sini akan mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan. Gitu. Apalagi sekarang pembelajaran jarak jauh, banyak sekali kendala atau gangguan-gangguan yang dihadapi oleh guru maupun oleh siswa, yaitu kendala sinyal, kendala kuota, dan sebagainya. Ini yang dialami selama masa belajar jarak jauh. Sedangkan yang terakhir, komponen terakhir adalah konteks komunikasi. Konteks komunikasi ini yaitu adalah bisa dilihat di antaranya ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang ini menunjuk pada lingkungan konkret dan nyata tempat terjadinya komunikasi. Nah, tempat terjadinya komunikasi ini lingkungannya yaitu bukan lingkungan yang secara langsung ya, tapi lingkungan yang ada perantaranya, yaitu media. Konteks waktu, yaitu waktu ketika pembelajaran terjadi. Ya, ini sudah disesuaikan tentunya waktunya selama mengajar atau selama kegiatan belajar mengajar. Namun dalam konteks waktu ini terkadang waktunya lebih karena terjadi noise atau gangguan pada lingkungan misalnya. Sehingga pengerjaan soal-soal atau pengerjaan kegiatan belajar mengajar kegiatan belajar yang dilakukan siswa mengalami kemunduran waktu karena ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi di dalam rumah. Dan yang terakhir adalah konteks nilai, yaitu meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi. Baik itu bisa dilihat dari etika, tata krama, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen komunikasi interpersonal yang harus diperhatikan.
Adapun bagaimana proses komunikasi itu terjadi? Nah ini, dari komunikator kepada encoding, pengirim, komunikator mengolah pesan. Ketika sudah mengolah pesan atau memilih pesan, maka pesan itu disampaikan kepada komunikan. Ya, adanya komunikan ini menerima pesan tersebut, kemudian diolah pesan-pesannya sehingga memberikan respon. Nah, respon di sini akhirnya nantinya akan menimbulkan feedback atau umpan balik kepada komunikator atau kepada nanti gurunya. Itu ya. Ketika responnya negatif, maka feedback atau umpan balik ini tidak terjadi. Gitu. Adapun nanti terjadi adalah tujuan dari komunikator ini tidak tercapai, gitu karena responnya negatif di siswa ya. Yang ketujuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Pertama adalah keterpercayaan. Keterpercayaan ini adalah rasa percaya antara komunikator atau guru dan komunikan atau siswa. Nah, ini sangat diperlukan jika saling percaya, maka kemungkinan kecil ini komunikasi berjalan dengan baik karena saling adanya keterpercayaan. Kemudian kedua adalah hubungan atau pertalian. Hubungan atau pertalian ini adalah hubungan antara guru dan anak serta situasi saat berlangsungnya komunikasi sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Yang ketiga adalah kepuasan. Kepuasan di sini adalah di mana si anak memiliki kepuasan sehingga komunikasi ini sudah berjalan efektif dan tercapainya tujuan komunikasi yang diinginkan oleh komunikator. Nah, ini karena adanya kepuasan, maka terciptanya komunikasi yang efektif karena tujuan komunikasi atau tujuan komunikator ini berhasil gitu. Kemudian kejelasan. Adanya kejelasan informasi yang disampaikan. Tentunya pesan-pesan atau informasi yang disampaikan ini harus jelas gitu. Ya, harus jelas. Bagaimana caranya ketika nanti pembelajaran jarak jauh melalui teknologi atau yang terhubung dengan internet ini seringkali pesan-pesan yang disampaikan kurang jelas karena beberapa noise yang terjadi. Nah, jika mengalami kendala yang demikian, maka perlu disampaikan ulang informasinya sehingga nantinya ada kejelasan antara siswa yang mendapatkan materi-materi yang sudah dijelaskan. Kemudian kesinambungan. Kesinambungan di sini ada atau konsistensi. Komunikasi dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan di sini tidak hanya guru menyampaikan pembelajaran aja ya ketika saat belajar, tapi selesai belajar ataupun mempunyai sedikit waktu atau waktu yang luang, maka perlu adanya komunikasi yang lebih intens. Sekedar menanyakan kabar ataupun bagaimana pembelajaran tadi kepada siswa tentunya. Ya, nah ini yang nantinya akan menjalin komunikasi intens guru dengan anak. Itu ya. Yang keenam adalah kemampuan pihak penerima pesan. Kemampuan pihak penerima pesan ini bagaimana siswa
menerima pesan dengan baik, gitu ya. Kemudian saluran pengirim pesan. Saluran pengirim pesan ini adalah eh, bagaimana guru memilih pesan, bagaimana guru memilih media untuk menyalurkan pesan. Itu tadi ya, ada Google Meet, ada WhatsApp Group, ada Google Classroom. Di sini tentunya sudah ataupun ada yang menggunakan sistemnya sendiri di sekolah ya. Nah, di sini guru atau tenaga pendidik sudah memutuskan bagaimana memilih saluran atau media yang nantinya akan digunakan oleh Eee, kegiat se nantinya akan digunakan, saat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Rahmat, ini faktor-faktornya ada banyak, faktor yang meningkatkan hubungan interpersonal. Misalnya dari kualitas komunikasi itu sendiri. Ada 3 yang dikatakan, oleh, Rahmat. Ada percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Sikap ini menentukan efektivitas komunikasi. Ada 3 faktor di sikap percaya ini, menerima, empati, dan kejujuran. Empati di sini adalah dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Jadi kita harus memahami empatinya siswa, gitu ya. Kita harus berempati, gitu. Kemudian kejujuran. Kejujuran ini menyebabkan perilaku kita dapat diduga, yang mendorong siswa untuk dapat percaya kepada kita. Yang kedua ini sikap terbuka, mengurangi sikap defensif karena faktor-faktor personal, yaitu kecemasan, kemudian juga dari faktor kecemasan ini akan dari faktor personal yaitu kecemasan ini harus diperhatikan oleh tenaga pendidik atau guru gitu untuk bagaimana kita mengembangkan kualitas hubungan interpersonal antara guru dengan anak itu ya. Jadi saling percaya dan saling support menghargai ini juga akan adanya peningkatan hubungan interpersonal. Yang terakhir adalah sikap suportif. Sikap suportif ini besar pengaruhnya dan tidak akan ada hal-hal yang ditutupi anak ke guru. Nih, yang nantinya akan mengembangkan kualitas hubungan. Ketika sudah percaya adanya sikap terbuka antara anak ke guru ataupun guru ke anak, maka besar pengaruhnya dan, tidak akan ada hal-hal yang ditutupi, gitu. Bisa curhat, anak ini bisa curhat dan sebagainya. Jadi ya tadi, sebelumnya menurut kultif tadi bahwa kita harus memiliki hubungan komunikasi yang intens, tidak hanya menyampaikan, materi atau kegiatan belajar mengajar saat, eee jamnya aja, tetapi ketika sudah selesai kegiatan belajar mengajar perlu adanya, komunikasi yang intens gitu. Apakah, ketika ada waktu luang maka guru harus memberikan waktu luang tersebut ke anak didik, sekedar sharing atau sekedar menanyakan kabar, tuh. Nah ini nantinya akan menjalin hubungan interpersonal guru ke anak gitu. Karena kan selama pandemi ini, kita dibatasi oleh, jarak ya, jarak. Yang kedelapan ini tadi, yang paling inti, hubungan komunikasi interpersonal dengan emosi. Nah, hubungan komunikasi interpersonal dengan emosional ini, ada beberapa yang terhubung.
dengan kebutuhan psikologi emosional. Itu. Menurut Gerald, ini komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang terjalin secara harmonis, di mana masing-masing perilaku komunikasi dapat bertindak sebagai komunikator maupun komunikan secara bergantian dan dilingkupi dinamika psikologi yang begitu mendalam secara face to face. Ya, kalau itu secara face to face. Nah, bagaimana caranya kita melahirkan suasana dengan daring? Ini ya harus tadi diperhatikan. Nah, apa aja kebutuhan psikologis ini atau psikologis emosional ya? Psikologis emosional ini kebutuhannya ada empati, kemudian ada perasaan terbuka, ada sikap suportif, keterpercayaan, cinta, kasih sayang, dan penghargaan, ketenangan, dan kepercayaan. Nah, ini yang dibutuhkan atau yang eh, ada pada komunikasi interpersonal, di mana tadi melahirkan suasana dan dinamika psikologis yang dapat memberikan manfaat kepada kebutuhan psikoemosional. Gitu ya. Sehingga ketika kita sudah memahami kebutuhan psikologis emosional dari anak, maka ataupun guru memahami kebutuhan psikologis emosional, maka nanti akan adanya kedekatan emosional yang baik. Gitu ya. Adanya kedekatan emosional antara guru dan anak didik atau siswa akan berdampak pada tingkat kehangatan. Nah, coba direnungkan lagi bagaimana selama pandemi COVID-19 ini apakah eh, masih adanya kehangatan ataupun kurang adanya kehangatan, keterbukaan untuk anak didik bagi anak didik gitu ya. Harus direnungkan kembali apa yang sudah dikerjakan selama kegiatan belajar mengajar pada saat COVID-19 gitu. Sehingga nanti kalau sudah ada kedekatan emosional saat eh, pandemi ini atau kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 ini, maka terjadi komunikasi yang berjalan dengan efektif. Itu ya. Sehingga tadi hubungan antara komunikasi interpersonal dengan emosional ini memang saling terhubung, saling berkaitan gitu. Ya. Jadi sudah mempelajari faktor-faktor komunikasi yang mempengaruhi komunikasi interpersonalnya. Nah, apa yang tadi kita pelajari, maka saya akan menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal akan berlangsung efektif jika mencakup semua aspek yang dibutuhkan. Di antaranya ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Komunikator atau guru harus memperhatikan aspek-aspek tersebut agar komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal ini yang baik antara guru dan anak didik akan terciptanya komunikasi yang baik, maka akan adanya kedekatan emosional yang berdampak pada tingkat kehangatan, kemudian tingkat keterbukaan, tidak adanya saling menutupi gitu ya antara siswa dengan guru gitu ya, gitu. Nah, ini adalah ringkasan materi, jadi sehingga apa yang sudah dikerjakan selama kegiatan belajar mengajar perlu adanya perenungan dari kita sebagai tenaga pendidik. Itu apakah sudah berhasil memenuhi keinginan anak atau siswa belajar
saat pandemi COVID-19 atau apakah tujuan komunikasi kita tercapai kepada anak didik atau enggak, itu ya. Nih yang perlu ditanyakan kembali kepada diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik agar nantinya lebih baik lagi agar nantinya kedekatan hubungan emosional ini lebih berjalan dengan baik. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan mengenai meningkatkan kedekatan emosional guru dan anak melalui komunikasi interpersonal dalam membangkitkan semangat belajar selama pandemi COVID-19. Ketika kita sudah memahami komunikasi interpersonal, maka nanti juga semangat belajar siswa atau keaktifan belajar siswa akan meningkat karena adanya saling percaya, saling terbuka, dan tingkat kehangatan itu terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.